Nah, para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Pak Yusuf Sutanto, pemerhati dan praktisi kearifan timur, pegiat dan juga pelatih tentu saja Tai Chi yang sudah pengalaman 40 tahun. Namun hari ini kita akan berbicara beyond Tai Chi, ya, ini terkait dengan persaudaraan dan perdamaian dunia. Ini sebagai prasyarat untuk bisa membangun kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan di sini adalah kehidupan umat manusia untuk mencegah terjadinya bencana kiamat datang terlalu awal, ya, akibat salah keputusan, akibat perkelahian, dan kemudian akibat egoisme kepemimpinan, ya, yang mengangkat terlalu tinggi keakuan tanpa melihat harkat martabat keseluruhan umat manusia. Pak Yusuf, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Am. Nah, ini kembali lagi kita ngobrol-ngobrol ya dengan topik yang saya kira ini lebih luas ya, lebih umum ya. Tapi ini topik yang saya kira harus kita sampaikan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap keberlangsungan ya kehidupan umat manusia. Nah, Pak Yusuf, ada pengantar yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Saya tahu ini ada PPT yang akan dijadikan sebagai pegangan ya untuk kita semua. Atau langsung ke PPT? Baik, Ya, silakan Pak. ya baik. Terima kasih. Saya akan inikan ke PPT ya. Silakan. Ini untuk memperjelas Ya, apa yang ya disampaikan. ini. Saya kira ya sahabat semua bisa juga melihat beberapa kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting ya yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Ya, terima kasih Pak Am dan saudara-saudara para pemirsa sekalian. Ini saya mengambil metafor gajah, naga itu untuk Cina dengan penduduk terbesar di dunia, loh. Hampir 1,5 miliar gitu. Setelah itu gajah itu India, ya tahu 1,3-an mungkin atau sekitar itulah. Terus elang itu eagle itu dari Amerika yang kira-kira 350-an juta lebih gitu. Dan Garuda kita ini, ya kan? Nah ini akan mengambil peranan yang penting men-setting peradaban masa depan. Alangkah bagusnya kalau mereka itu dapat menarik bersama seperti saat kita menutup latihan Tai Chi dengan di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya, kalau mereka berkelahi ya susah ini. Seperti sekarang di Ukraina sama Rusia ini nggak habis-habis kan? Ya, nah, saya rasa bisa dilanjutkan lagi, Pak. Oke, baik. Nah, paper ini ya oleh Yusua Tim Hastabrata nih. Nah, ini bagaimana Tai Chi itu bisa berhastabrata berperanan sinergi dengan konsep-konsep budaya Nusantara ini, ya Hastabrata dan Tai Chi. Karena di dalam Tai Chi itu juga ada 8 langkah, ya Oke, nah ini naganya, terus ini gajahnya ini kelihatan itu liar ini, ya didiamkan ya nggak bisa mengendalikan ya kacau nih, ya terus, nah ini eagle ini yang begitu tajam menangkap, ya mencengkeram sasarannya semua. Dan lalu Garuda Pancasila ini satu-satunya metafornya kira. Ini tentunya konsepnya kira-kira 5 sila itu mempunyai dari unsur ketuhanan, Maha Esa, lalu kemanusiaan, ya, lalu persatuan, ya, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam proses peradaban, dan lalu keadilan sosial. Jadi satu konsep yang sudah
sudah lebih holistik ya dalam simbol negara ini ya. Nah, next satu Pak. Nah, sekarang dari saya itu mengambil sebagai rujukan ini dari saya menerbitkan buku yang sebelah kiri itu yang revitalisasi pertanian dan dialog peradaban, gitu. Baik. Buku ini adalah diterbitkan oleh Selo Sumardan Research Center di Fakultas Ilmu Sosial Politik di UI, gitu. Nah, itu konsepnya adalah saya kaget ketika datang ke seminar International Rice Research Institute di mana di Bali. Saya dengar daripada direktur IRI itu, masa jangan tenang-tenang aja ini untuk menghasilkan 1 kilogram beras yang dibawa dengan tas kresek itu dari awal menebar benih sampai panen itu dibutuhkan 5 ton air. Ya. Jadi kalau ini dihitung harga airnya aja itu sudah luar biasa mahalnya nih Bang. Ya kan? Sehingga itu dibikin price air itu 0. Ya toh. Nah itu yang menyebabkan harus cepat-cepat mengambil satu konsep itu yang benar-benar pangan ini, masalah pangan toh. Nah yang sebelah kanan adalah The Dancing Leader itu Pak. Ya toh. Ini juga diterbitkan oleh Kompas. Ya, penerbitan Kompas, sebenarnya hampir sama begini, kira-kira hampir 1000 halaman. Saya ini sebagai editornya saja, bukan merajut saja, bukan itu tulisan saya sendiri. Dan banyak, kira-kira 45-an pakar-pakar dari berbagai bidang dan ilmu maupun lembaga atau universitas ikut menulis. Nah, dari buku ini lalu saya sampai pada satu gagasan yang saya ingin kembangkan berikut ini, ya silakan Pak. Baik. Ya, nah ini ya 3 negara berutama tadi itu masing-masing Tiongkok sama India yang kaya dengan wisdom, ancient wisdom, bakal memimpin masa depan peradaban, biasa ya kehidupan masa datang, ya. Nah, bertemu dengan dengan teknologi itu, bisa nggak kita mensinergikan itu, ya. Next, kalau kita gagal, buyar dah ini peradabannya. Next, berikutnya scroll down. Nah ini ya. Nah Amerika dengan konsepnya melting pot, karena sebagai negara imigran itu hampir seluruh dunia orang datang ke Amerika. Jadi mereka itu mempunyai konsep melting pot, jadi supaya semua diversity itu disatukan oleh sains dan teknologi, melebur menjadi satu bangsa atau manusia yang masa depan itu, gitu. From the many to the one, gitu. Pluribus unum, gitu. Di berapa mencapai, nah ini akhirnya itu harus sampai kepada konsep dunia rumah kita dan di kolong langit sebagai atapnya semua orang bersaudara, sehingga tidak terjadi perang nuklir kan. Jadi ide bagus, gitu. Next. Tapi yang terjadi adalah global uang yang di seluruh dunia ini dibelanjakan itu paling gede itu di urusan militer itu Pak. Ya. Oke. Nah, dulu militer ini dalam perang dingin, pertentangan antara Cold War antara Amerika sama Soviet Union kan. Tapi akhirnya Soviet pecah, tinggal Rusia.
tapi kekuatan teknologinya nuklir masih kuat gitu ilmunya. Satu yang muncul sekarang Tiongkok itu. Nah, kalau sampai kita nggak bisa memutar balik itu piringan lama perang dingin, ini sama aja akan habis, gitu. Benar nggak? Akan terjadi perang nuklir kan? Gitu. Jadi penggantinya aja pemainnya, tapi ceritanya yang dimainkan itu sama aja. Karena senjata terus akhirnya biar pecah. Toh. Jadi bagaimana tantangan kita abad 21 ke depan itu? Bagaimana kekuatan yang saling kontradiktif itu menjadi komplementer. Kalau kita gagal, ya sudah habis semua. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, sekarang bagaimana bisa itu kita kerjakan? Ya, next lagi gambar ini menunjukkan supaya sama aja tapi dalam bentuk format grafik yang lain. Iya. Itu Iya, luar biasa itu, luar besar biasa. sekali ya. Pengeluaran militer Amerika Serikat terutama dan negara-negara sekutu dan musuh tanda kutip ya, Rusia, Cina. Nah ini terus maju Pak. Nah, Ya. duitnya itu, nah ini stop di sini. Tapi ini karena tulisannya kecil, mungkin nanti di WA bisa kalau di YouTube kelihatan. Ini cukup besar, bisa terbaca. Oh cukup besar ya. Tapi saya perlu juga saya bacakan ya. Dari sekian pembelanjaan dunia itu, basic education itu cuma paling kecil Pak, 6 billion itu. Ya, dibandingkan dengan kosmetik di USA aja sudah 8 billion. Ya. Itu basic education kan di seluruh dunia ya. Kecil gitu. Itu basic education cuma 6 billion tuh Pak. Ya, lucu kan nih, ya, kosmetik kalah sama water and sanitary ini semua $9, 9 billion tuh. Ya. Es krim di Eropa saja sudah menjadi 11 Pak. Ya. Lalu kesehatan reproduksi itu ya. Kesehatan reproduksi wanita itu 12 ya, ya 12 billion. Lalu parfum 12 juga ya. Jadi education ini hanya 6 banding sama parfum kalah. Ya parfum cuma wangi sebentar, setelah itu hilang kan Pak. Ya, lalu berikutnya apa ini? Basic health. Basic health ya. Basic health ya, dan food ya. Basic Nutrition. Health, nutrition ya. Itu 13 Pak. Ya. Lalu pet food itu juga sudah sama lagi, ya kan? 2 kali lebih daripada si basic education, ya kan? Iya. Ya. Luar biasa besar ya itu. Ya nggak bisa besar. Berikutnya belanja pet food ya, itu business entertainment. Business entertainment di Jepang itu gila-gilaan ya 35 ya. Ya. Nah sekarang luar biasa rokok di Eropa itu sudah 50 itu dulu, nggak tahu sekarang udah dilarang, mungkin ada perubahan ya toh? Tapi kira-kira waktu itu di data itu dikumpulkan itu 50 ya. Nah sekarang berikutnya adalah alkohol itu ya toh, itu di Eropa aja sudah segitu, dan menurut saya alkohol masih terus sampai sekarang kan ya toh, karena memang peminum alkohol kan sekarang. Nah yang satu lagi yang bikin cemas juga itu narkoba ya toh, itu lebih tinggi dari alkohol. Nah yang terakhir ini adalah militer itu Pak, 700 billion. Ya. Spending terbesar ya di antara terbesar, gitu. Dan luar biasa menyolok. Lebih besarnya bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali lipat ya, itu ratusan kali lipat dibandingkan basic education. 6 itu kan Pak, ya. Dan itu
kira-kira 12 tahun lagi. Sekarang ini Pak, yang grafik yang di atas ambil dari Wikipedia itu sudah menjadi 2,1 triliun Pak. Ya kan? Itu semua ke sana. Nah, kalau ini terus tidak ada satu kebijakan untuk merubahnya, maka ini pasti akan meletus kan, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita setelah melihat masyarakat ini, apalagi setelah G20 ini, orang mulai kelihatannya sadar, ya kan? Dan mengharapkan Indonesia itu bisa mengambil peranan, karena itu diangkat menjadi warga Atlantik kan, Pak Jokowi itu. Nah, sekarang ini di Tiongkok ini bisa pakai untuk seperti orang memegang kendalinya supaya bisa rem itu. Cara ngeremnya gimana? Itu si naga yang menari itu. Nah, satu-satunya yang tidak pakai kos, ya itu menggunakan dia punya wisdom, dia punya ancestor itu, Pak. Ya, tapi diingatkan, apalagi kalau di forum PBB atau apa internasional, begitu ada orang yang berani mengingatkan, jangan ini. Nah, ada cerita kuno di Tiongkok itu adalah ada satu murid kesayangan Konfusius melihat seorang berdebat yang di toko kain, Pak. Karena dia beli 3 meter kain, harganya 8 yuan, ya toh, diminta membayar 24. Tapi karena si orang bodoh ini kekeh bilang enggak 24, 23. Ya toh? Jadi kan enggak selesai itu diskusi toh. Saya merasa 23 orang bodoh, enggak punya hitungan, pokoknya ingat saya 8 kali 3 23, ya toh? Dia 24. Nah, lalu murid kesayangan Konfusius yang udah lulus dengan atribut dia punya topi kehormatan itu menengahin. Nah, akhirnya dia terlibat debat sama orang bodoh ini. Ya, dia bilang, aduh, oke lah. Lalu akhirnya perdebatan itu sampai mereka sepakat, oke, kalau kita nggak bisa selesai, kita cari jalan tengah, tanya sama Konfusius. Ya, dan biarkanlah dia yang memberi judgement. Kalau you kalah, gimana? Ya, kalau you kalah, topi kehormatan sebagai orang terpelajar dijatuhkan, buang. Sedangkan kalau si pembeli kain itu kalah, dia siap nggak dipotong lehernya, lehermu? Ya siap saya. Akhirnya mereka siap dan datang ketemu Konfusius. Dan setelah diceritakan begitu, bagaimana menurut guru Konfusius? Mengatakan 8 kali 3, 23. Waduh, itu mengagetkan murid kesayangan dia. Dia kata, nah mana ini bisa begini? Guru. Nah, barulah dia cerita. Tujuan ilmu pengetahuan itu mencerahkan orang yang bodoh, ya, orang yang tidak mengerti, menjadi mengerti tentang kehidupan. Jangan dipakai untuk judi dan sampai mengorbankan dia punya kepala. Benar? Ya, jadi lalu Konfusius mengatakan, saya mengambil dalam kasus ini, saya mengambil 8 kali 3, 23. Ya. Nah, lalu baru sang murid itu berteriak, memang belajar ilmu pengetahuan jangan dipakai untuk membuat bom kan? Benar? Ya, jadi ini harus teknologi, sains dan teknologi diarahkan untuk membangun peradaban kan, Pak? Ya, nah, ini bisa dipakai untuk mencegah kalau sampai Tiongkok itu dengan kemajuan sekarang itu nanti menjadi meleset kemana-mana kan, ya, nah, ini bisa dipakai. Next. Baik, baik. Nah, ini kita posisi Indonesia itu unik. Karena kalau lihat situs Batu Jaya yang ditemukan oleh Hasan Safar, arkeolog dari UI, di 500 meter dari Sungai Cimanuk, itu di dekat Kerawang, itu ada kumpulan kuil, ya, yang pertama itu didirikan pada abad kedua itu.
Ya, jadi itu kira-kira tahun kapan itu berarti kira-kira tahun 150-an begitu toh sampai 200 itu. Jadi itu kira-kira 1000 tahun sebelum Marco Polo dengan jalan kaki atau nunggang ke onta atau kuda dari Italia pergi ke Beijing itu. Jadi berarti itu sudah terjadi dialog peradaban yang luar biasa dalam dan lama sekali itu, ya tuh. Sehingga memang kita ini memang menjadi apa sebenarnya orang yang lebih tua, lebih berpengalaman gitu, karena usianya apa waktunya itu tuh. Dan setelah itulah muncul datang macam-macam, apalagi setelah the Age of Discovery, Columbus dengan kapalnya menemukan benua Amerika. Lalu kan itu orang pada mengembara kemana-mana dengan kapalnya, toh menemukan dunia ini, benua ini. Tapi seolah menemukan itu sama mengklaim sebagai pribuminya ini milik gua. Ya, toh. Padahal itu barang kan sudah ada kan, ya toh? Ya, jadi diklaim milik saya, jajahan saya. Ya, toh? Nah itulah yang terjadi. Dan setelah itu juga Indonesia itu Nusantara itu kedatangan dari Belanda, VOC, lalu juga dalam dunia modern ini melalui teknologi informasi dan segala macam itu bertemu berpunya hubungan dengan Nusantara kita ini. Nah itu berarti apa? Semua yang tadi bertikai atau apa segala macam itu berebut itu sebenarnya orang-orang kenalan kita lama, gitu. Jadi karena itu Nusantara mau mengatakan bahwa globalisasi ini buat kita bukan sesuatu yang baru. Ini berarti mengingatkan kita memori nostalgia bahwa saya bertemu dengan kawan lama. Sehingga saya bisa mulai dengan tidak berebutan tarik tambang atau gigit menggigit. So, mengatakan, so hello, how are you? Long time no see. Ya, kan begitu. Ya, kan? Nah, lalu bisa mulai dengan tidak usah mengatakan saya hebat, apa segala macam. Saya mengatakan, apa keluhanmu sih di dalam hidup internasional ini? Dan what can Nusantara do for you? Ya kan? Jadi dengan policy yang humble begini, ya kan? Indonesia bisa mempersatukan empat naga, gajah sama elang ini menari bersama dengan Garuda kan, ya kan? Ya. Next. Baik. Nah ini ya coba judulnya. Nah ini sekarang ngapain sih rebutan kekuasaan? Ya kan? Karena orang-orang di zaman dulu ini di Tiongkok ini ambil salah satunya itu adalah Genghis Khan, ya itu punya jajahan kemana-mana kan, ya kan, the Mongolia, ya kan. Nah Genghis Khan itu mengangkat dalam cerita silat Pendekar Raja Wali, ya kan, itu dia mengangkat anak Koi Cheng namanya. Nah, setelah Koi Cheng pulang ke Tiongkok sana, lalu dia diundang sama Genghis Khan kembali ke Mongol karena nostalgia toh ingin ketemu sama anak angkatnya ini toh. Nah setelah itu dia diajak ke padang gurun itu, dan lalu dia tunjukkan sama Koi Cheng itu, coba you lihat sejauh mata memandang itu jajahan saya bukan hanya sampai itu, lebih jauh lagi, ya toh. Mau menunjukkan sama Koi Cheng itu dia sudah berprestasi, berjasa kan, to have, ya toh, memiliki, menjajah. Lalu Koi Cheng mengatakan begini, Kang Agung, berapa nyawa dan darah anak muda yang mengalir untuk mendapatkan ambisi, menyalurkan punya ambisi itu semua, ya toh. Nah, Khan Agungnya itu Genghis Khan itu manggut-manggut. Dia baru dari ditegur diingatkan oleh si Koi Cheng itu gitu. Nah, lalu dia jalan terus, dia minta anak buahnya memberi dia busur sama panah. Lalu ada Raja Wali yang sedang terbang, dia panah. Tapi panahnya itu
belum sampai itu sudah jatuh. Atau dia mengatakan anak ceng, zaman dulu itu tidak ada satupun raja wali yang bisa lewat di kepala saya dengan selamat itu. Dia pasti saya panah dan jatuh. Tapi sekarang saya sudah tua. Ya, saya sudah tidak punya tenaga itu. Nah, itulah makanya saya mengangguk ya punya perangkatan itu eh, benar juga. Nah, lalu dia Sebenarnya ngomong, terlambat itu ya setelah banyak korban dari tindakan penguasaan negara bangsa lain. ya, Sadarannya mati. setelah usia tua ya. Ya, ya, lalu dia mengatakan, ya, dulu saya itu pernah kedatangan seorang padri dari Tiongkok ke sini dan mampir memberikan buku tipis ini. Bukunya itu selalu ditaruh di dada dia itu. Buku ini penting, saya tahu. Tapi karena saya terus-menerus berperang, saya lupa, gitu. Sudah nggak sempat membacanya. Tapi dia tidak boleh lepas dari saya itu. Dan saya simpan, toh. Nah, dia juga mengatakan yang sama dengan kamu. Jelas, katakan itu. Ceng, dia bilang itu. Ya, itulah. Jadi sebenarnya wisdom itu sudah dekat dengan you, tapi karena ambisi itu you bypass saja, ya toh, benar ya. Jadi itulah puncak daripada power maniak itu, akhirnya juga you akan kecewa, ya toh. Jadi itu oleh bang peradaban yang lebih tua itu sudah terjadi itu ya. Lalu next Pak, ini tentang apa tadi? Yang sebelum itu, yang ini ya. Ini ya. Hidup ini tidak kekal, yang pasti semuanya berubah. Ini ada satu cerita dalam cerita Mas Kasegatama Pedang Angin itu, ada satu dialog antara seorang samurai muda gagah perkasa. Satu hari dia kok sedih, mukanya sedih sambil memandang bunga-bunga yang ada di mana, di lapangan dia, di depan dia. Yang senior mengatakan, kenapa kamu kok orang muda sedih begitu? Dia bilang, saya ini kuat, tapi seperti bunga itu. Sebentar lagi dia juga layu. Jadi lalu kalau saya mesti kemana kalau hari depan saya ini begini? Ya, nah, lalu yang senior itu mengatakan, ya, lu jangan lihat di situ aja. Nanti setelah gugur layu, lalu dia tumbuh lagi. Ya, jadi hidup itu abadi melalui irama naik turun, toh, mekar, matang, turun. Gitu. Ini yang kita ajarkan dalam Taiji, toh. Tumbuh semi, lalu summer menjadi matang, ya, toh. Lalu autumn menjadi lapuk, ya, toh. Dan lalu gugur seolah-olah berhenti tumbuh, mati sebentar, tiba-tiba muncul apa musim semi yang baru. Jadi ada ini semua. Jadi you harus ngadepin hidup ini bukan mau menjadi berkuasa selama-lamanya, ya toh. Bertahan fisik pun juga bisa. Tadi seperti Genghis Khan juga. Sekarang apalagi ini loh kembang. Jadi ini orang Jawa mengatakan seperti cakra manggilingan itu, berputar naik terus turun naik turun terus. Jadi ini semua ada di Nusantara ini kan, ya. Jadi ini bisa saatnya dipakai untuk sekarang ini, ya. Next. Oke. Ini sudah habis ini ya, besok. Nah, ini nanti lanjutan ini. Jadi ya, ini kita mulai diskusi Pak. Untuk diskusi minggu depan ya Pak Yusuf. Nah, ya. Ya, Sekarang saya kira tadi menarik, tapi esensi yang disampaikan Pak Yusuf itu sebenarnya ini lebih ke para pemimpin pengambil keputusan ya, yang memiliki kendali ya atas nasib dunia ini di tangan mereka kan, tombol-tombol untuk mereka punya kekuasaan kalau egonya
tidak bisa dikendalikan, tombol itu bisa menghancurkan Semua. dunia ya, manusia-manusia lain. Jadi perlu kearifan di antara para pemimpin itu dan juga menjaga ego ya, dan paham betul bahwa ya dunia ini akan berubah terus gitu ya. Jadi jangan sampai juga ini kesadaran itu didapat itu setelah semuanya terjadi ya. Jadi terlambat. Jadi saatnya sekarang saya kira semua pihak untuk melakukan promosi, melakukan dukungan terhadap upaya-upaya untuk perdamaian dunia ya, melalui proses persaudaraan dan kesadaran atas kesetaraan umat manusia yang sama-sama menghuni bumi tercinta ini. Dan ini perlu kita lestarikan bersama ya, untuk keberlanjutan kehidupan anak cucu dan generasi mendatang. Ini menarik nih Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada yang kata terakhir yang ingin disampaikan ini terkait materi yang hari ini kita diskusikan ini? Jadi saya melihat ini Pak, ya ketika G20 dijalankan di Bali itu, negara-negara yang mengandalkan kepada otot itu, kekuatan pikiran, otak, duit, apa segala itu, itu datang ke sini dikawal oleh tim pesawat tempur yang di dalam masing-masing pesawat itu ada bom nuklirnya, Pak. Jadi kalau hidup begini, ya tombol untuk bom nuklir ya Pak. Bom nuklir semua itu. Lalu untuk apa tujuan hidupnya? Benar? Semua kekuasaan itu kalau menjadi hidup dalam serba was-was, itu lalu ya lucu kan? Itu berarti nggak tahu tentang, kalau orang Jawa bilang tuh sangkan paraning dumadi. Manusia itu dari mana mau kemana kan? Gitu? Dan harus berbuat apa? Jadi itu belum lengkap mengajar, memahami hakikat hidup itu. Tapi sudah terlanjur mempunyai kekuasaan kan? Gitu? Sehingga seperti anak kecil pegang pisau nggak tahu dia pakai untuk apa kan? Benar? Gitu? Nah, itulah sebabnya saya mengerti, kita pernah punya pengusaha namanya Bob Sadino kan Pak. Itu pakai celana pendek, ya, kemana-mana hidupnya. Ya kita nggak makan nongkrong di mana situ ya, benar? Ya, jadi dia tuh orang yang sudah ngerti bahwa hidup ini sebenarnya bukan mencari kekuasaan, bukan mencari harta, tapi bagaimana bisa menjadi satu dengan kehidupan ini dan seperti ikan di dalam air kan? Iya. Nah itulah. Nah ketika saya bandingkan dengan ketika Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu bedanya bumi dan langit. Dia datang berdua sama istrinya, dikawal ya, pengawal ya secukupnya aja. Tapi kalau nanti ada yang jahil ditembak pakai drone, ya mati semua kan, benar kan? Yeah. Tapi dia datang aja, begitu aja. Dan lalu dari Ukraina pergi ke Rusia, dia itu naik kereta api umum, Pak. 17 jam kalau nggak salah dari berita itu kan. Benar. Dan tidak ada takut itu. Karena itu Presiden Putin yang biasanya kalau ketemu sama mitra dari mana aja yang datang, tamu itu duduknya berseberangan meja itu ya. Tapi ketika menerima Jokowi itu mukanya itu sudah berdekatan semua, itu tidak terpisah yang begitu cara itu. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa inilah diplomasi masa depan abad 21 ini, Pak. Ya, Oke. Sebagai penutupnya, Pak, lalu dia itu yang seperti dikerjakan itu dia seperti mengembangkan hasta brata itu. Kemana-mana dia hadir menjadi surya dalam matahari, lalu bisa menjadi candra, menjadi rembulan yang menerangi orang gelap, lalu dia bisa menjadi kartika, bintang
Ketika orang kesasar, dia bisa cari itu toh. Lalu dia bisa menjadi angin mengisi yang kosong. Lalu dia bisa menjadi mendung yang menakutkan, tapi setelah hujan menyegarkan semua tanaman sehingga tumbuh kan Pak? Iya toh? Lalu setelah itu menjadi api geni, iya toh? Yang tegas pada semua orang, nggak pilih kasih kan, membakar ya toh? Lalu dia bisa menjadi samudra, lalu dia menjadi bumi itu, ya toh? Jadi ini menurut saya akan menjadi style dari manajemen dunia yang akan datang itu. Nah, ini yang kita akan kembangkan nanti di dalam diskusi-diskusi berikutnya, Pak. Iya toh? Oke. Baik, Pak Yusuf, terima kasih nih atas Yuk. pemaparan dan diskusinya. Sampai ketemu lagi. Ya, Selamat kita ketemu malam. lagi. Yuk. Boleh, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik.